tanpa pernah melihat betapa aku mencoba jadi yang terbaik untuk dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gemas Gerenengan Malam Sabtu episode 3. Kali ini bersama saya Wahyu Nurhuda dan bersama dengan adik-adik saya. Halo semuanya. Hai. Dan kali ini bersamaan dengan penerimaan mahasiswa di seluruh kampus yang ada di Indonesia. Tentunya saya sudah bersama adik-adik dan kali ini kita akan sharing-sharing masalah bagaimana sih penerimaan mahasiswa baru yang ada di Indonesia, dan ada banyak jalur yang penerimaan mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah SNMPTN, SPAN PTKIN, vokasi, terus kemudian ada SBM dan lain sebagainya. Tentunya ini udah ada adik-adik yang masuk di universitas dengan jalurnya masing-masing ya tentunya ya. Oke, sebelum kita mulai nih, aku pengen kenalan dulu satu-satu dari kalian satu-satu nih. Mulai dari sini deh ya, boleh? Hai, kenalin nama aku Dewi. Aku dari PG PAUD UNES. Oke, dari PG PAUD UNES. Boleh tepuk tangan. Wah, ramai sekali di sini, ada 10 juta penonton di sini. Dari SMA mana? SMA 3 Klaten. SMA 3 Klaten. Kemudian yang di tengah nih ada yang mukanya bikin syahdu gitu ya. Perkenalkan, nama saya Puspa dari Pendidikan Luar Biasa UNY. Oke, dari Universitas Negeri Yogyakarta. Iya. Dari SMA mana? Dari SMA Negeri 3 Klaten. Dari SMA Negeri 3 Klaten. Oke, ada 50 juta penonton di depan saya. Oke, yang paling ganteng di sini di antara mereka bertiga nih. Tapi lebih ganteng saya ya. Ayo lanjut. Ya, perkenalkan, nama saya Dwi Iksan Yulianto dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB dari IPB. SMA 2 Klaten. SMA aku. Oh, ngaku-ngaku sekali tuh yang ada di belakang kamera itu. Ya. Oke, ini masing-masing nih pasti udah keterima di PTN masing-masing ya tentunya ya. Ada jalur banyak banget nih. Yang pertama aku pengen tanya nih, di jalur SNMPTN nih, dari kalian nih yang dari jalur SNMPTN yang mana? Saya. Oh, dari Puspa ya? Iya. Puspa di UNES ya? UNY. Sorry, di UNY. Oh ya, di UNY. Oke. Boleh ceritakan nggak sih awalnya dulu pertama gimana sih pada akhirnya kamu bisa keterima di UNY dengan jalur SNMPTN ini? Sebenarnya nggak pernah nyiapin untuk jalur SNMPTN dalam fakultas, maksudnya jurusan yang akan saya pilih. Oke. Soalnya emang kan dipilih dari semua kelas yang masuk IPA gitu. Jadi kan belum tentu kepilih, jadi saya nggak nyiapin untuk SNMPTN-nya. Terus waktu udah masuk ke seleksi di antar kelasnya, sekolahnya itu sedikit ada pertentangan dari orang tua soal jurusannya. Oke, soal jurusannya. Iya. Kenapa tuh ada pertentangan dari orang tua? Karena orang tua ingin saya tuh besok kerjanya tuh nggak jauh-jauh dari rumah, dan juga kuliahnya tuh juga nggak jauh dari rumah. Oke, nggak mau jauh dari rumah. Iya. Oke. Dari jurusan kamu nih emang besok pada akhirnya kamu akan jauh dari rumah kok? Enggak ya. Oke. Terus kalau SNMPTN nih, kalau SNMPTN kan berarti otomatis itu menggunakan jalur rapot ya, menggunakan nilai rapot ya. Iya. Nah itu ada nggak sih sebelumnya, berarti kamu memang ada persiapan gitu nggak sebelumnya? Jadi kayak kamu SMA tuh udah berpikir aku pengen besok bisa kuliah dengan maksudnya aku harus benar-benar siapin nih nilai dari awal kamu masih sekolah waktu SMA atau gimana? Kamu udah tuh planning untuk itu belum nggak sih? Nggak pernah planning. Nggak pernah planning ya? Iya. Oke. Malah saya tuh dalam pelajaran nggak pernah dapat nilai yang bagus, dan ranking saya tuh turun terus dari semester 1 sampai semester 5. Oke, tapi pada akhirnya alhamdulillahnya bisa keterima ya. Iya. Oke. Kalau untuk pendidikan luar biasa ya, pendidikan luar biasa nih sebelum kamu masuk untuk ambil jurusan itu tuh kamu udah itu nggak sih setelah kamu lulus
kuliah, kamu udah ada berpikir besok aku mau kerja seperti ini nih dengan jurusanku yang seperti ini gitu? Udah kebayang nggak sih? Iya, udah. Udah kebayang. Gimana tuh? Kamu boleh ceritain nggak tuh? Pastinya ya kalau misalnya berkuliah jurusannya PLB pasti juga akan jadi guru di sekolah luar biasa gitu. Mulia sekali ya. Boleh tepuk tangan, mulia sekali ya. Ramai sekali. 50 juta. Oke. Oke, ini SNMPTN ya, terkait nanti kita bakal nanya-nanya lagi, tapi aku pengen pindah dulu nih ke Dewi nih. Nih, kalau Dewi sendiri nih jalurnya apa nih sebelumnya? Waktu masuk di PTN yang kamu ambil sekarang? Aku lewat jalur SBMPTN, pakai nilai skor UTBK. Ya, oke. Kalau mungkin kan kalau dulu waktu zaman aku masih mulai mau masuk ke kampus itu kan kalau SBM kan nilainya kayak namanya sebenarnya untuk penilaian untuk tesnya tuh sebenarnya hampir sama, cuman mungkin perbedaannya kalau sekarang pakai UTBK ya teman-teman ya. Iya. Gitu. Nah, itu ada perbedaan nggak sih? Sama aja sih, tapi sekarang kan lebih tahu skornya. Kalau dulu kan nggak keterima apa nggak gitu tuh. Oke. Kalau sekarang ada nilai nih. Oke. Gimana tuh? Jadi awal kamu tuh proses kamu bisa masuk dengan jalur itu tuh awalnya gimana sih? Boleh ceritain nggak? Sebenarnya awalnya itu aku semangat banget buat ngejar UTBK, tapi pas tahu corona kan jadwalnya jadi berubah-berubah toh. Terus ya udah jadi udah males belajar, ya udah nggak belajar sama sekali. Tapi alhamdulillahnya kemarin UTBK-nya itu pakai TPS doang. Terus itu kan aku bukan berarti sombong ya, guys. Oh, oke, bukan berarti sombong. Tapi dengan kamu ngomong bukan berarti sombong, udah sombong ya. Dari SD itu emang udah pinter bahasa Indonesia. TPS itu kan bahasa Indonesia kebanyakan. Ya udah, pas ngerjain padahal nggak pernah belajar, tapi pas ngerjain ternyata bisa. Ya udah, akhirnya lolos alhamdulillahnya. Jadi awalnya itu gimana sih? Maksudnya proses demi prosesnya pertamanya kalau untuk SBM nih kan mungkin teman-teman yang nonton pengen tahu nih besok kalau semisal aku mau masuk di universitas tuh kira-kira kalau untuk jalur SBM tuh prosesnya gimana sih dari awal pendaftaran sampai bisa-bisa ada pengumuman kelulusan lolos untuk masuk di PTN yang kamu ambil gitu. Awalnya itu dari bulan Januari udah mulai pembukaan buat daftarkan. Terus bulan apa ya itu ya? April itu udah mulai bayar. Terus di bulan Juli gitu. Juli udah mulai UTBK. Terus kemarin Agustus tanggal 14 itu pengumuman gitu. Oke. Berarti dari awalnya memang tes melalui UTBK itu dulu ya, terus ditunggu dulu sampai akhirnya ada pengumuman gitu. Kira-kira kalau untuk tes UTBK tuh kira-kira apa aja sih kayak materinya yang diujikan gitu? Ada 4 subtes. Ada kuantitatif, terus pemahaman membaca, menulis, terus banyak pernyataan umum. Nah, sama satu bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Oke, berarti kamu termasuk orang yang pintar bahasa Inggris ya? Tidak. Oh, tidak. Saya jawab blog semua. Oke, ya. Berarti memang prosesnya banyak ya teman-teman semuanya ya. Jadi mungkin besok yang mau masuk untuk bisa mendaftar di PTN mungkin ada SNMPTN, ada SBM dan ada jalur-jalur lain juga ya. Oke. Terus aku mau nanya nih ke Dewi nih. Ini kan kamu ambil PG PAUD ya. Nah, kenapa kamu pada akhirnya ambil PG PAUD tuh? Sebenarnya nggak suka sih. Loh? Kenapa nggak suka? Karena apa ya? Kayak kurang menantang. Iya. Dalam artian gimana nih kurang menantang nih? Terus kayak gimana ya? Pengennya tuh ambilnya PGWSD tapi nggak keterima, ya udah ambilnya PG PAUD. Oke. Tapi udah mengikhlaskan kalau kamu mau ambil itu. Udah ada planning kan besok ke depannya pada akhirnya mau setelah lulus tuh mau ngapain gitu udah tahu ya?
Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke. Terus Bakulan sayur. gimana Mas? Bakul sayur. Kok bakul sayur? Nurut ibu nih. Oh iya. Tuh denger-denger tuh dari situ tuh. Iya, Gimana tapi tuh? kalau nggak mau nerusin jadi guru TK ya udah. Aku Anu. belum tadi supir muak, Wi. Mau Ya jadi udah, supirnya. nerusin usahanya ibu gitu, Oh, oke. jualan Jualan apa tuh? Ibunya siapa sih? Mungkin ada yang belum tahu kan? sawi sayur. Oh, sami sayur. Oke. Mungkin orang Klaten rame ya, udah pada tahu ya sami sayur ya. Oke. Tuh memang jadi ada kendala nggak sih gitu kan kalau misal itu kan kalau ini persepsiku ya. Jadi kayak kalau orang tuamu kan maksudnya udah famous banget ya kalau di Klaten ya. Iya, udah famous banget usaha orang tuamu gitu tuh. Ada nggak sih cita-cita orang tuamu tuh untuk minta kamu meneruskan usaha beliau gitu? Ada banget. Tapi pas mau masuk kuliah sebenarnya nggak boleh karena mau disuruh nerusin aja. Tapi aku nggak mau karena aku pengen nggak mau berkecimpung di berdagang karena tahu kalau orang dagang itu pasti nggak bakal ngurusin anaknya bakal keteteran kayak aku gini. Pengalaman diri ya jatuhnya ya. Terus aku nggak mau anak keteteran, ya udah aku jadi guru aja. Oke, tapi orang tuamu itu nggak sih ada sempet kayak maksudnya dari kamu terus sama orang tuamu tuh ada pertentangan nggak sih untuk banget. jalur yang kamu ambil atau kamu mau kuliah kayak gitu tuh? Banyak banget sih, karena udah dari awal udah disuruh dagang, tapi aku nggak mau. Oh, oke. Nggak mau. Kenapa pada akhirnya terus orang tuamu menyetujui kamu untuk kuliah? Sekolah. Kayak mamaku lihat aku tiap hari belajar, ya nggak tiap hari, maksudnya rajin ya? sering buka buku gitu loh. Terus jadi ya udah dibolehin deh. Oke, karena pada dasarnya memang sebenarnya orang tua tuh semuanya maunya anaknya punya masa depan yang cerah ya teman-teman semuanya. Tapi mungkin karena hak ataupun keputusan kan semua ada di tangan anak-anak masing-masing gitu ya. Jadi mungkin orang tuamu di situ kali gitu ya. Jadi kayak oh iya mungkin semua itu ada di tangan anakku, jadi biar anakku yang memilih gitu ya. Oke, kita lanjut dulu nih. Tadi udah SNMPTN, udah SBM. Kalau ini yang di pojok nih yang ganteng nih, kita mau tanya dulu. Ganteng kan teman-teman? Ganteng. Oh, ganteng banget. Fansnya di belakang banyak tuh. Wih, fitnah. Oh, fitnah. Oke, dari namanya Mas Dwi Iksan ya. Iya. Ini tadi udah nyampein ini keterima di IPB nih, ilmu kelautan ya. Iya. Oke. Jalurnya kemarin ambil apa nih? Kalau untuk jalur sama kayak Dewi SBMPTN. Oh, SBMPTN. Tapi Oke. bedanya mungkin saya di bidik misi di KITK itu. Jadi Oh, oke. perbedaannya itu di proses pendaftaran. Oh, di proses pendaftaran. Di pendaftaran itu kalau yang reguler itu harus bayar 150 ya. Nah 150 kalau yang bidik misi itu nggak bayar. Oh, jadi biaya UTBK tuh kalau untuk yang reguler bayar, Iya. tapi kalau untuk bidik misi itu emang udah di cover di bidik misinya ya. Iya. Oke. Terus selain jadi kan kita kalau SBMPTN kan mungkin udah tahu ya kayak jalurnya, terus kemudian tes-tesnya tadi udah disampaikan juga sama Dewi ini. Mungkin ada perbedaan nggak sih selain itu kayak di proses penyeleksian atau gimana atau proses-prosesnya gitu ada perbedaan nggak sih sama SBM reguler tuh di bidik misi? Kalau untuk proses waktu menuju ujiannya itu nggak ada. Cuma perbedaannya waktu pembayaran itu. Tapi yang diperbedaannya waktu udah keterima di kampus. Gimana tuh? Jadi pihak kampus itu yang menyeleksi buat bidik misi. Untuk keterima atau tidaknya itu pihak kampus. Oh, oke. Terus kamu menarik nih karena saya sendiri pun juga sebenarnya ada lulusan dari bidik misi gitu kan ya. Kalau kamu sendiri tuh dapat informasi sebelumnya dari bidik misi di bidik misinya itu tuh dari mana sebelumnya tuh? Kalau informasi itu pertama dari BK dari sekolahan itu waktu awal-awal kelas 12 itu udah diinformasikan bahwa akan ada beasiswa dan lain sebagainya seperti jalur masuk yang lain itu udah dikasih tahu gitu. Oh, oke. Terus pada akhirnya setelah itu
apa yang kamu lakukan dengan adanya informasi kayak gitu? Setelah itu ya saya coba cari tahu di website atau di akun sosial medianya Bidik Misi. Oh, oke. Biar apa ya, biar nggak ketinggalan gitu loh. Kalau semisal ada jadwal atau pendaftaran itu biar bisa langsung daftar, sama memang bantu kan itu. Oh iya, betul. teman-teman. Oke, mungkin teman-teman kan yang pengen tahu nih, kira-kira kalau untuk informasinya yang ada di Bidik Misi itu kamu cek di mana aja sih gitu, biar teman-teman mungkin kan banyak nih kalau sekarang kan mungkin teman-teman yang pengen kuliah tapi karena masalah mungkin bilangnya karena masalah kendala biaya kayak gitu kan, semua orang kan pengen merubah nasib masing-masing gitu kan ya. Nah kamu sendiri informasinya kamu tuh ambil lihatnya dari mana aja sih gitu? Kalau dari Bidik Misi nanti kan ada apa ya namanya, kartu Indonesia Pintar itu, jadi tidak semua warga ikut. Oh oke, berarti memang yang mendapatkan KIP aja ya? Jadi dari oke. sistemnya sana itu nanti akan diseleksi mana yang bisa ikut, mana yang nggak bisa. Oh oke, berarti sekarang memang jalur untuk beasiswa Bidik Misi itu memang hanya diperuntukkan untuk yang memiliki KIP aja gitu ya? Iya, sama mungkin DTKS. Sekarang ada DTKS. Apa itu DTKS itu? Oh, lupa ya? Iya, Oh, ora apa-apa. Oh, oke. Yang penting wis nang IPB wi. Yang penting udah di IPB ya. Oke. Mungkin aku juga mau itu sih sharing juga, karena memang pada dasarnya dulu tuh kalau untuk aku sendiri, aku kan juga lulusan Bidik Misi nih gitu kan. Kalau aku dulu tuh memang terbuka untuk semuanya gitu. Jadi untuk Bidik Misi tuh semuanya bisa. Yang penting nanti kan ada seleksi tuh kayak ada di websitenya gitu kan ya. Banyak banget yang ada di situ tuh. Jadi memang diperbolehkan untuk semuanya gitu. Jadi ya mungkin perbedaannya kalau untuk sekarang berarti memang pakai kartu Indonesia Pintar itu. Iya. Oke. Kamu dulu berarti daftarnya juga pakai website juga ya? Iya. Semua Oke. kan online kemarin. Terus berkas-berkasnya yang dibutuhkan apa sih? Mungkin teman-teman pengen tahu tuh. Kalau untuk berkas mungkin pertama slip gaji itu. Slip gaji orang tua ya? Iya. Terus jumlah tanggungan orang tua. Terus mungkin kalau udah keterima di kampus nanti ada foto rumah, terus foto keluarga, terus kondisi rumah seperti jelaskan dinding, lantai, gitu sih. Oh oke. Berarti memang banyak foto-foto di segala sisi rumah gitu ya, Iya. biar menunjukkan ya. Oke, karena memang kalau untuk Bidik Misi itu sangat riskan sama penyalahgunaan gitu ya. Jadi kadang memang ada beberapa yang menyalahgunakan gitu, yang sebenarnya memang mampu untuk Tanpa untuk Bidik Misi. iya tanpa Bidik Misi, tapi biar meringankan deh gitu, jadi pakai Bidik Misi. Mungkin dengan adanya kartu Indonesia Pintar ini juga kayak bisa mempengaruhi juga gitu ya. Oke, terus gimana nih respon orang tuamu nih melihat kamu maksudnya udah keterima nih di PB gitu? Kalau respon alhamdulillah seneng, tapi pada awalnya itu emang orang tua itu pengennya di daerah Klaten aja gitu. Terus Udah pindah maksudnya? bukan. Oh bukan. Ya mungkin di daerah Solo ada juga. UGM Kang Macanan. Nah itu kan mungkin karena emang karena cowok satu-satunya, jadi emang pengennya lebih deket aja sama orang tua. Oke, jadi pengennya memang orang tua tuh pengennya kamu ya kuliah tapi cari yang deket aja Iya. gitu ya. Terus kenapa tuh dari sekian banyak kampus kan, maksudnya di kampus deket-deket sini kan juga banyak tuh, UGM ada, UNY ada, terus Universitas 11 Maret juga ada kayak gitu. Mungkin ya agak jauh dikit nih di UNES juga agak deket ya, Dewi ya. Oke, kenapa pada akhirnya kamu bisa lari sampai ke IPB sama Bogor sana? Karena emang di Bogor cuma satunya itu sekolah bisnis. Kan yang lain itu mungkin ada manajemen, tapi kan sosum. Nah waktu dulu itu kan waktu daftar UTBK saya belum mikirin mau kemana gitu, belum mikirin. Sama sekali kan ya udah, aku jurusan IPA, aku ambil saintek gitu kan. Habis itu setelah beberapa lama terus mau penutupan pendaftaran itu baru mikir, saya udah ambil saintek, udah nggak bisa dirubah lagi. Nah saya cari info untuk yang mengarah ke manajemen atau bisnis itu sendiri. Dan alhamdulillah yang ada cuma di
Bogor yang Sente. Oh, oke. Jadi bukan karena kamu pengen jauh gitu biar bebas gitu enggak ya? Enggak. Ya? Tersinggung saya. Oh, jadi kamu memang kayak gitu. Aku tadi nggak ngomongin kamu nih. Oh, oke.